Salam, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 774 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 22 Mei 2023 tertulis dalam kitab Ayub pasal 42 ayat 2, demikian bunyinya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nuangpe asoboto tunggurudok mudo luhutna jaladang hasudatan sakap niruham nanggosada. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, perjalanan kehidupan kita di dunia ini kadang menghadapi pasang surut. Nyanyian kor mengatakan songos sorohani padati seperti roda. Kadang dia berputar berada posisi di atas, kadang di samping, dan kadang juga kita berada di posisi bawah. Kadang kita gagal, tetapi kadang juga kita berhasil. Ketika kita berada di posisi atas, berhasil, sehat, dan sebagainya, kita mungkin dapat bersuka cita, kita mungkin dapat memuji Tuhan. Tetapi ketika kita sedang berada di dalam situasi posisi bawah, terhimpit, tertindas, sakit, rugi, gagal, dan sebagainya, maka kita sering di dalam kehidupan kita hanya mengeluh dan mencari pertolongan dari orang-orang pintar, mencari pertolongan dari dunia ini, dari kekuatan dunia ini, dan bahkan kita melupakan Tuhan. Tetapi melalui kitab Ayub, kita diingatkan bagaimana seorang di dalam kehidupannya selalu mengandalkan Tuhan dan dia bisa menerima apapun yang terjadi dalam kehidupannya. Dia mengatakan bahwa Tuhan telah memberikan kepadanya yang baik, maka dia juga akan menerima yang buruk. Dia mengatakan juga bahwa dia lahir dengan telanjang dan dia akan meninggalkan dunia ini dengan telanjang pula, sehingga Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Itu yang dapat kita pelajari dari sikap dan kitab Ayub, yang dikatakan di situ bahwa orang percaya dia tidak akan pernah kalah oleh kegagalan, oleh ketidakberhasilan dalam kehidupannya. Bahkan ketika seseorang menghadapi pencobaan yang begitu berat sekalipun, maka dikatakan di situ bahwa kita harus bersikukuh untuk tetap berpegang kepada tangan Tuhan. Jangan melakukan yang tidak baik. Itu yang dikatakan dalam kitab Ayub, bahwa dalam segala sesuatu perkataannya pun Ayub tidak berdosa. Tetapi bagaimanapun juga hidup manusia ada batas-batasnya. Ketika sahabat-sahabatnya sudah semakin memojokkan Ayub,
Akhirnya Ayub berbicara membela dirinya, dan bahkan pada waktu itu dia sampai maaf meminta keadilan daripada Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sudah memberikan jawab bahwa Ayub tidak mempunyai andil dalam penciptaan dunia ini, Ayub menyadarinya, dan dia mengakui seperti firman Tuhan hari ini dikatakan di situ tadi. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dalam bahasa Batak dikatakan nuain pa sahuboto. Saat ini aku mengerti Tuhan. Ketika Tuhan sudah menjelaskan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia tidak membutuhkan bantuan kita. Dia tidak membutuhkan campur tangan kita dalam melaksanakan kegiatan Tuhan, dalam melaksanakan rencana Tuhan. Dia berkuasa mutlak. Dan semuanya tergantung kepada kehendak Tuhan. Itulah yang dikatakan oleh Ayub. Nuain pe asahuboto. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Pengakuan Ayub itu juga harus menjadi pengakuan kita bahwa Allah yang kita sembah, yang pada hari Kamis yang lalu kita baru merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, yang memberikan kepastian dan jaminan kepada kita bahwa Dia kembali ke surga adalah untuk menyediakan tempat bagimu, bagiku, bagi kita semuanya, orang-orang yang percaya, dan Dia akan datang kembali untuk menjemput kita. Satu kepastian dinyatakan dalam kehidupan kita, dan dikatakan di situ walaupun banyak yang menghambat, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Itu yang dikatakan oleh Ayub dalam kehidupannya, dalam kesaksiannya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Karena apa? Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera. Rencana Tuhan adalah kehidupan yang kekal, yang disediakan kepada orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu, damang daenang saudara-saudara dikasihi oleh Kristus, apakah kita masih ragu-ragu untuk mengikut Tuhan itu? Apakah kita hanya mau mengikut Tuhan itu pada saat kita sukses, pada saat kita berhasil, pada saat kita sehat, pada saat kita beruntung? Tetapi ketika kita sedang sakit, ketika kita sedang gagal, ketika kita sedang menderita, apakah kita meninggalkan Kristus seperti yang dikatakan orang-orang banyak yang mengikut Dia? Oleh karena itu dikatakan kepada kita, mari katakan dalam hatimu, aku tahu bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang dapat melakukan segala sesuatu, yang dapat memberkati, yang dapat menghukum, dan Dia adalah Allah yang sudah memberikan jaminan keselamatan, kehidupan yang kekal, dan tidak ada rencana yang gagal. Rencana kita harus kita jadikan sesuai dengan rencana Tuhan. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita menerima dengan penuh sukacita. Amin. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Rencanamu adalah kehidupan kekal, damai sejahtera dalam kehidupan kami. Biarkan kami semakin mahal. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Lakukanlah segala pekerjaanmu sesuai dengan rencana Tuhan. Yakinlah Tuhan mampu melakukan yang terbaik. Horas.